Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja BES. Gereja BES pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja BES adalah Bait Allah Engkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja BES yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja BES. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja BES diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja BES. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada pada saat ini dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara online. Kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan membuka ibadah kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Sungguh besar karya dan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena perkenanan dan pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin tenggelam dalam setiap anugerah dan hadirat Tuhan pada saat ini. Berkati setiap kami Tuhan yang datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biarlah kami boleh dipuaskan lewat hadirat Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami yang siap menyembah, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ingin menyembah Tuhan. Terima kasih. Sekalipun
takkan takut Tuhan. Kami takkan gentar. Ku tak gentar. Aku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan mulia pegang setiap hidup kami Tuhan. Ku
Seluruh bumi menyembah, mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Angkat suaramu, angkat pujianmu buat Tuhan, karena Dia yang mulia. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tanah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tanah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Kau mulia buat Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau beri angkat mazmurmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya.
of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Together we sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi katakan, you are worthy of it all. Angkat suaramu katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lebih lagi katakan, you are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Once again we sing. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah, masuk di dalam minggu yang ke-783. Sejak gereja ini dibuka, Tuhan selalu menyertai, membimbing kami. Mungkin ada beberapa saudara kami, para pelayan pekerja Tuhan, mungkin saat ini sedang mengalami pencobaan. Tuhan kiranya Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Pencobaan baik itu dari sakit penyakit, keluarga, masalah keuangan, bisnis, kesehatan, apapun juga Tuhan. Terutama dalam hal rohani Tuhan, tolong mereka supaya bangkit kembali. Biar mereka menyadari firman yang didapat selama ini, kiranya boleh dipraktekkan, boleh dipakai oleh mereka untuk menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya resolusi yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu tahun 2021 menjadi lebih baik, tambah baik dan sangat baik. Engkau memberkati kami, supaya resolusi ini Tuhan, yaitu lebih baik, tambah baik atau amat baik dan sangat baik, kiranya boleh terjadi dalam hidup kami, bukan secara materi jasmani, terlebih Tuhan di dalam kerohanian kami mendekat kepada Tuhan sebagai anak-anak kerajaan yang memuliakan nama-Mu. Memberkati kami semuanya, baik yang sakit di rumah, di penjara, rumah sakit, dimanapun juga berada. Biar
Biar kasih kuasa Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara, kita masuk di dalam sebuah tema, yaitu buah kemuliaan anak-anak kerajaan. Kita tahu tema tahunan kita Reign of Glory, artinya yaitu pemerintahan kemuliaan. Berulang-ulang saya sudah beritahu bahwa kita itu masuk di dalam pemerintahan kemuliaan, yaitu kerajaan para imam. Atau imamat rajani bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah. Itu diingat-ingat senantiasa bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Kita adalah anak-anak raja, ya. Tapi jangan lupa bahwa kita semua juga adalah para imam-imam bagi Allah Bapa di surga, yaitu mereka walaupun bukan seorang pendeta. Sehingga mereka harus dan kita semua harus belajar firman Tuhan. Karena kita sebagai imam keluarga, dan keluarga saudara kita, lingkungan kita, di Komsel dan sebagainya. Oleh sebab itu, buah kemuliaan anak-anak kerajaan. Dan kita tahu persis juga saudara kasih Tuhan, bulan ini tema kita adalah His Kingdom and Glory, yaitu kerajaannya dan kemuliaannya. Biarlah kerajaan dan kemuliaan itu yang sudah dinyatakan kepada kita dan kita dipanggil masuk melaluinya. Melalui apa? Bukan melalui kekayaan, melalui jabatan, tetapi melalui kerohanian kita yang meningkat menjadi dewasa dan bijaksana. Melalui apa? Proses demi proses, persoalan demi persoalan. Kalau saya lihat saudara bahwa setiap persoalan itu nggak boleh dihadapi dengan sesuatu ketakutan. Tetapi kita harus yakin bahwa persoalan itu akan mendatangkan berkat bagi mereka yang bisa mengelolanya. Tantangan adalah peluang. Tantangan adalah peluang melalui firman, gesekan, dan masalah-masalah hidup itu, saudara. Seseorang dibimbing Roh Kudus untuk menjadi lebih indah. Ciptaan lebih indah. Jadi kita harus tahu tantangan adalah peluang melalui firman. Tantangan adalah peluang melalui firman, gesekan, dan masalah-masalah hidup. Seseorang dibimbing Roh Kudus untuk menjadi lebih mulia. Puji Tuhan. Kita langsung masuk aja di dalam firman Tuhan. Dan temanya tersebut yaitu buah kemuliaan anak-anak kerajaan. Kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 9-14 melalui poin pertama. Berdoa untuk kehendak Allah yang sempurna. Berdoalah, bukan untuk diri kita, berdoalah saudara, bukan untuk kepentingan kita, walaupun itu mungkin ada dan itu perlu disisipkan. Tetapi berdoa juga untuk kekudusan orang-orang kudus dan berdoa untuk meminta kehendak Allah yang sempurna. Oleh sebab itu doa Bapa kami itu bagus sekali. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu atau dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu kalau saya potong langsung saudara. Dari semua itu kemuliaan, dijauhkan dari iblis, yang dilepaskan dari iblis, dijauhkan pencobaan, supaya kita meraih kemuliaan Allah dan kerajaan dan kuasanya. Yaitu melalui kehendak Allah yang sempurna. Kolose pasal 1 ayat 9, berdoa untuk kehendak Allah yang sempurna. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi doa syafaat ini. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dari sini kita melihat bagaimana Paulus berdoa syafaat untuk mereka semua, supaya mereka mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Supaya jangan sampai saudara, menurut kita ini benar, menurut kita ini benar. Didoakan. Mari kita saat ini saudara berdoa. Masing-masing mendoakan orang tua, keluarga, gereja, pemimpinnya, jemaat bawahannya semua. Masing-masing satu orang minimal mendoakan 20-30 orang lah. Sebutkan nama-nama itu bukan hanya supaya diberkati, diberi kesehatan.
namun diberikan hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna, saudara, tentunya kita ini perlu bergumul dan kita boleh memilah-milah mana kehendak kita, mana itu bisikan dunia, bisikan setan, dan mana itu dari Tuhan. Yang dari Tuhan memang belum tentu enak bagi kita. Yang dari Tuhan belum tentu nyaman untuk tubuh dan jasmani kita, untuk manusia daging kita. Tetapi setelah kita kerjakan, ada satu damai sejahtera, ada satu kebahagiaan. Oleh karena itu jangan saudara berkata kalau orang sangkal diri pikul salib itu menderita. Orang yang melayani di desa-desa, yang melayani di kampung-kampung, cuma zamannya 7 sampai 20 orang miskin. Mungkin dia sendiri makanya juga setengah mati. Tetapi itu satu kebahagiaan. Tapi itu satu damai sejahtera, tidak boleh iri dengan pendeta lain. Loh itu kok makanannya enak, aku kok nasi seperti ini. Yang penting sesuai dengan panggilannya. Panggilannya ini dapatnya ini, panggilan ini dapat ini. Nanti di surga belum tentu yang panggilannya besar dapat makanan enak, belum tentu dia dapat lebih baik daripada yang ini. Yang panggilannya susah, makanya susah. Jadi ayo teman-teman saudara kita jangan pilih-pilih pelayanan. Yang penting semua di dalam satu gerejanya Tuhan. Dan kita perkecil lagi di dalam gereja Blessing in the Spirit. Kita perkecil lagi dari perkumpulan persekutuan kita yang di bawah naungan gereja, yaitu keluarga kita dan sebagainya. Kita lihat dulu dalam kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini poinnya. Supaya kita mencari kehendak Allah yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Gayanya, kelakuannya, angkuhnya, arogannya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Rendah hati, murah hati, lemah lembut, mengabdi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya melihat beberapa orang, saudara, kalau kita lihat di luaran, di situ maupun di gereja, orang yang dipakai Tuhan, khotbahnya bagus, komitmennya oke, disiplinnya oke. Tapi arogansinya, sombongnya, saudara. Nah, merasa overconfident, terlalu percaya diri. Sehingga jarang mendengar omongan orang dan saling menerima. Bahkan kadang sama pemimpin dia ngomong gitu langsung diserang juga. Tapi akhirnya baru dia, oh ya, ngerti. Itu menunjukkan kesombongan. Jadi di sini dikatakan, saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ketika kita diberkati, dipakai Tuhan menjadi pendeta, khotbah bagus, jangan menjadi serupa dengan dunia, gayanya, pakaiannya, sombongnya. Saudara, walaupun mungkin kita bisa membeli dan kita pakai juga pakaian yang cukup ada harganya. Tetapi tetaplah ditambah dengan apa, saudara? Dengan pembaruan budi. Artinya apa? Rendah hati, murah hati, lemah lembut, belas kasihan, ramah, sopan. Nah, saudara. Dan saudara, sabar, setia, taat, penuh kasih, belajar mengucap syukur, itu luar biasa. Dari situlah kalau kita belajar mengucap syukur, rendah hati, sopan, murah hati, penuh belas kasihan, kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu sempurna. Tapi kita harus cari yang baik dulu. Baik yaitu saudara jadi pendeta sudah baik, melayani baik. Saudara mengikuti komsel, saudara ikut partisipasi baik. Yang benar ketika saudara dipakai, bagaimana sikap saudara. Dengan pembaruan budimu inilah kita berubah. Sehingga kita tahu yang benar. Setelah kita tahu yang benar dengan pembaruan budi, dengan tadi saya katakan karakter Kristus, maka kita mulai menemukan kehendak Allah yang sempurna, yaitu menjadi pemimpin yang bukan memerintah, menjadi pemimpin bukan yang mencari prioritas memperbudak bawahnya, menjadi pemimpin yang melayani. Karena Tuhan katakan seorang pemimpin dunia ini memerintah, tapi pemimpin kerajaan surga dia menjadi bawahan, melayani tempat yang paling rendah. Ingat saudara, kalau kita makan itu ada sendok, ada garpu. Kalau garpu itu untuk nusuk barang-barang yang keras kita makan.
Tapi kalau sendok kita ambil yang kuah-kuah nasi-nasi itu pakai sendok. Jadi kalau kita, saudara, nggak bisa main garpu, kita harus ambil juga pakai sendok. Jadi kita harus lebih rendah dari tempat yang lain. Lihat sifat air, dia cari tempat yang paling rendah. Walaupun tempat paling rendah itu kotor, jorok, dia tetap di rendah. Dia enggak, oh sorry maaf, aku enggak bisa, ini kotor sekali. Aku berhenti, enggak bisa. Dia tetap mengalir. Bahkan tempat yang kotor dialiri. Dia sendiri mungkin kotor, tetapi dia membersihkan tempat itu. Bukan berarti dia kotor, dia berdosa. Artinya dia mungkin dengan pergaulan seperti itu, saudara, dia mengorbankan waktunya untuk membersihkan orang-orang yang kotor itu. Tanpa dia harus menjadi serupa dengan mereka. Ini kalau kita sebut berdoa untuk kehendak Allah yang sempurna. Kita lihat poin yang kedua. Berbuah dalam kuasa kemuliaannya. Jadi kita harus ada berbuah. Berbuah untuk apa, saudara? Berbuah, yaitu dalam kuasa kemuliaannya. Jangan berbuah. Buahnya itu buah, saudara, asal buah saja. Enggak sedap, enggak enak. Tapi buah dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan oke, kita berbuah Pak. Gereja saya besar, saya diberkati, oke. Dalam kemuliaannya. Nah, kalau bicara kemuliaan tidak bicara kekayaan saja. Orang kaya bisa mulia, orang miskin juga bisa mulia. Yesus yang sengsara tambah mulia karena dia yang mulia. Herodes mulia tapi secara duniawi. Pilatus memerintah sampai mengizinkan Yesus disalib. Tetapi Yesus jauh lebih mulia. Walaupun dia merasa sebagai orang terhukum, yang terhina, sengsara. Diolok, dihina. Tapi yang mulia Yesus. Bukan, saudara, Yesus lebih mulia, termulia. Paling mulia. Puji Tuhan. Kita lihat dulu dalam kitab Kolose pasal 1. Ayat 10 sampai dengan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Ya, kita bisa layak di hadapannya karena kita, saudara, belajar, ya, dapat hikmat, pengertian yang benar untuk mengenal tahu kehendak Allah yang sempurna. Ketika kita melakukan kehendak Allah yang sempurna, dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bukan hanya dalam khotbah, bukan hanya dalam komsel, dalam pujian, segala hal kehidupan. Dan kamu memberi buah. Dan kita menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bukan hanya di gereja, di rumah tangga, juga di pekerjaan. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini perlu pertumbuhan yang benar. Jangan asal cuma bertumbuh saja. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Luar biasa ayat ini ya. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya tentunya itu saudara mungkin kita juga menghadapi pergumulan-pergumulan tantangan. Tapi itu adalah peluang. Kita masuk di dalam kemuliaan Allah. Kita harus sabar, kita harus tekun, rendah hati, murah hati, belas kasihan. Saudara, mengabdikan diri. Semua larinya ke sana semuanya. Supaya kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Ingat itu. Nah, contohnya Pak, kalau saya di gereja, saya menghasilkan buah-buah biasa saja. Bagaimana? Saya ikut pengetahuan pendalaman Alkitab, asal tahu saja. Kalau ikut Tuhan diberkati, harus doa ini, kami harus cari ini, puasa, ngusir setan, kami suka ini, itu. Apakah itu benar? Melakukan mujizat, berbuat, itu juga bagian dari kebenaran. Tapi bukan inti kebenaran. Hati-hati saudara, anak-anak kerajaan jangan sampai dicampakkan ke neraka. Contohnya siapa? Israel. Dia anak-anak kerajaan itu aslinya. Tapi menolak Yesus, dia ibadah juga. Ikut hukum Taurat. Dia puasa perpuluhan juga, sama. Tapi dia tidak punya belas kasihan. Dia hanya iri hati, ambisi. Dia menjadi sombong dengan pakaian putihnya, dengan jubah kebesarannya. Dia mau duduk paling depan. Dia suka mengorbankan orang lain. Dia berjual beli di bait Allah.
Artinya memperkaya, mencari kesempatan. Sehingga Yesus mengobrak-abrik mereka semua. Timbullah sakit hati mereka. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Karena salah satunya juga yang mengobrak-abrik juga mengatakan bahwa kalau dia dari anak Allah, dari Allah, tentu dia menghormati hari Sabat. Yesus menghormati hari Sabat, bahkan menguduskannya. Karena dia Tuhan atas hari Sabat, sehingga pada hari Sabat pun dia bekerja mendatangkan kebaikan. Dia menyembuhkan orang. Sampai Yesus berkata, saudara, jikalau engkau pada hari Sabat lembumu, kalau masuk dalam kubangan, apa kamu gak tolong-tolong? Karena Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu memang untuk Tuhan, tetapi ini Tuhan atas hari Sabat. Tuhan tetap bekerja pada hari Sabat. Menolong, mendatangkan kebaikan, bukan berbuat jahat. Oleh sebab itu anak-anak kerajaan di hari Minggu, di ibadah, di Zoom, maupun di live streaming, PA, Kemis, Jumat, Worship Night, maupun Gospel and Prayer, saudara harus berbuat yang berguna. Kita lihat dulu. Orang benar percaya dalam kerajaan Bapa. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, untuk orang-orang kudus. Ya, jadi untuk orang kudus dalam kerajaan terang, kerajaan bukan gelap, terang. Tapi kalau gelap bagaimana? Apanya terang dan gelap? Bedanya apa? Nah, kalau gelap pasti saudara, kita di gereja juga, namun ya itu saudara, kita membuat perpecahan, kita mencari untung dari teman yang lain, kita suka mengorbankan orang lain, kita mengajar orang baik tapi kita sendiri tidak menjadi contoh, kita menjadi sombong, suka melawan, suka ya merasa diri lebih hebat, itu nggak boleh. Gampang jatuh, gampang up and down, tidak bisa konsisten, komitmen, disiplin. Kita lihat Matius 13 ayat 40 sampai 44. Saudara akan terkejut baca ini. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ini bahaya. Mengumpulkan lalang-lalang, yaitu orang, Tuhan menyuruh malaikatnya datang untuk apa? Mengumpulkan orang-orang yang melakukan kejahatan, kesesatan di dalam mana? Kerajaannya. Di gereja. Makanya dikatakan saudara, bahwa yang digoncangkan pertama itu adalah gereja. Supaya yang bukan gandum, yang sekam hilang. Yang bukan gandum, tetapi yang lalang dibuang semuanya. Yaitu siapa yang lalang atau yang sekam? Yaitu imannya yang kecil, iman yang ringan, mudah ditiup angin, mudah ya digosipkan, mudah marah, mudah tersinggung, mudah salah paham. Siapa ini? Akhirnya orang-orang ini yang suka menyesatkan, memberikan gosip, fitnah. Bukan hanya itu saudara. Ini orang yang memecah belah gereja. Orang-orang yang tidak mau bertumbuh dan akan menghalangi pertumbuhan orang. Itu dikatakan yang menyesatkan, merusak kerajaan dalam kerajaannya. Kita lihat dulu ayat 41 tadi sampai 44, kita ulang ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ini pikirkan, jangan melakukan kejahatan di dalam gereja, pelayanan. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jangan gosip, jangan fitnah, jangan merusak,
Jangan berbuat jahat dalam kerajaannya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Inilah saudara, kita meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan ego kita, meninggalkan hobi kita. Kita masuk untuk membeli harta yang terpendam yang mahal, yaitu firman Allah dan buah-buah kemuliaannya. Haleluya. Dan bagaimana sifat dengan anak-anak kerajaan? Kita tahu saudara, anak-anak kerajaan itu jangan sampai dicampakkan seperti bangsa Israel. Kalau saudara tadi membaca Matius 13 sebelumnya, itu anak-anak kerajaan dibuang. Yaitu mereka yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Orang Israel, siapa lagi? Yudas Iskariot, siapa lagi? Biliam, yang cinta akan uang itu. Yudas yang menjual Yesus demi uang. Merusak gereja karena uang. Pinjam meminjam, saudara dagang yang gak karuan. Makanya di gereja tidak boleh lakukan itu. Terus apa lagi saudara? Anania Safira yang minta didoakan. Nanti kalau dapat aku beri. Mau dapat mau gak dapat mau memberi terserah. Tetapi jangan berbohong. Nah kalau saudara berjanji bernasar kepada Tuhan, tepati nasar itu. Karena Tuhan tidak suka dengan nasar. Orang yang melalaikan nasarnya. Tuhan tidak suka. Makanya jangan main-main saudara. Saya melihat dan saya mendengar banyak orang bernasar tapi tidak menepatinya. Aku mau melayani Tuhan seumur hidup. Tapi sekarang aku tidak mau karena aku sekarang diturunkan jabatannya. Aku melayani Tuhan tapi karena gak suka lingkungannya. Aku melayani Tuhan karena sekarang anak-anak muda atau lingkungannya gak cocok. Pemimpin milihnya gak sesuai. Apa yang dia nasarkan harus diikuti. Kalau nasar apapun juga, enak gak enak dia harus bayar. Itulah anak-anak kerajaan, jangan sampai dicampakkan. Siapa anak-anak kerajaan yang dipercaya masuk dalam kerajaan Allah. Melihat kuasa Tuhan, menikmati firman Allah. Namun kemudian yang tereliminasi, tersingkirkan. Kenapa tersingkirkan? Karena faktor-faktor tidak mencocokkan dia, tidak menyukakan dia, tidak menyenangkan dia. Bukan dia yang mencocokkan orang lain, bukan dia menyenangkan orang lain, bukan dia melayani orang lain, dia minta dilayani. Bukan dia memperhatikan orang lain, dia minta diperhatikan. Bukan dia menguntungkan, mendoakan orang lain, dia minta didoakan, minta diuntungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau karena nama Tuhan kebenaran, kita akhirnya kehilangan sesuatu, Tuhan akan ganti berlipat ganda. Namun bukan berarti kita mengutangi orang besar-besaran. Tapi kalau orang utang ya kasih aja. Gak usah utang, kasih secukupnya sudah selesai. Kalau gak ada uang ya jangan. Saudara harus tahu antara nolong dengan saudara menjadi Tuhan itu harus dibedakan. Jangan mengganti posisi Tuhan. Nolong ya tolong. Beda dengan yang lain. Nolong itu lebih bagus mendoakan, membawa ke Tuhan, diberi kekuatan, diberi semangat, dicarikan tujuan kehendak Allah, diberikan visi. Itu betul saudara. Diberikan langkah pertama, selanjutnya dia urusan dengan Tuhan, nasibnya dia. Nah kalau kita yakin seperti itu, karena Tuhan, aku sekarang meninggalkan hartaku. Karena Tuhan, aku sekarang masuk kerajaan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan akan kembalikan berlipat ganda. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Bukan bicara soal keuangan. Saya menjumpai pada waktu pandemi ini, banyak orang datang, Pak, saya dulu manajer bank, saya melayani, akhirnya pendeta saya nyuruh saya full time. Setelah saya full time 15 tahun pandemi, saya dipecat, Pak. Tahu begitu saya nggak mau jadi pendeta. Nah ini salah, dia melayani karena orang itu. Kalau dia dipecat karena kebenaran. Dan dia ikut itu bukan, saudara bukan karena ikut omongan orang. Dia melayani itu karena Tuhan.
walaupun mungkin pendeta yang mengajak dia. Tapi dia tetap untuk Tuhan, jangan merasa aku kecewa dipecat. Berarti saudara melihat, berarti dia akhirnya arahnya ya karena dia aku melayani, bukan karena Tuhan. Ketika saudara kecewa, enggak lah, enggak bakal kecewa. Aku kerja enggak apa-apa tetap melayani. Karena itu komitmen konsekuensinya. Ini mungkin satu seperti Yusuf. Yaitu setelah aku diangkat di Potifar, sekarang aku dimasukkan dalam penjara. Tapi sebentar lagi aku akan keluar. Harusnya seperti itu saudara. Bukan dicampakkan. Oh, dulu aku dipanggil melayani, sekarang pandemi pendetaku, wah sibuk lupa sama aku. Bukan lupa. Pendetanya bangun, bingung semua. Harus khotbah, bikin som, bikin manajemen, orang yang sakit didoakan kena COVID, ada yang rugi, ada yang macam-macam rumah tangga berkelahi. Dia mesti nyampaikan khotbah lagi, saudara. Dia mesti ngurusin sewa gereja, dia mesti ngurusin gaji-gaji karyawan atau juga mesti ngasih ya PK untuk bagaimana yang full time ini dikasih pelayanan supaya dapat income, nyari mereka yang nggak bisa makan, nggak bisa bayar kos kemana. Lah saudara sendiri pelayan Tuhan, akhirnya saudara duduk di rumah. Karena apa? Karena nggak ada pelayanan. Nah terus bagaimana saudara? Saudara mendoakan dan saudara mesti cari tahu. Dulu aku melayani, sekarang enggak. Pendetaku kok diam aja ya? Bukan diam. Pasti kerja. Saudara cari teman-teman. Oh iya, dulu aku di Komsel ini. Oh iya, aku dulu di sini. Aku tak doakan mereka, tak layani mereka melalui telepon aja, melalui WhatsApp, ngasih renungan. Mungkin dia membalasnya, apa aku susahnya apa didoakan. Yang kecil kita bantu, yang nggak bisa kita kirim ke pendetanya. Pak Pendeta, saya sudah melayani orang seperti ini, sudah saya layani 4 bulan doa, kasih renungan. Mungkin sudah saya kasih beras 5 kilo, 10 kilo, tapi dia mulai susah terus, bagaimana? Nah pendetanya malu mikir, wah ini tambah lagi bagaimana? Jadi kerjasama. Jangan pendetanya sudah mikir yang lain, saudara ada orang yang saudara bisa layani, saudara nggak layani. Saudara mau minta dilayani lagi sama pendetamu. Harusnya sekarang ini semua kerja keras. Makanya ada sistem manajemen kita ulang-ulang berkata, tolong para pendeta kumpulkan orang-orang yang susah, gereja-gereja yang susah, tapi kita nggak janji mau kasih loh. Tetapi kita kalau ada uang lebih kita beri. Contoh-contoh, kalau dia nggak bisa bayar kos cuma 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun. Kalau dia nggak bisa bayar sewa bukan 1 tahun, ya kita bantu 1 bulan mungkin, asal sewanya jangan istana, saudara. Kalau ada uang itu. Tapi kita kan punya, dan ini kan kita butuh informasi. Lah saudara datang, jangan Pak, ini Pak ada 1 Pak. Orang nggak bisa kos Pak. Dia kosnya ada AC Pak. Bayarnya 3 juta 1 bulan, ya repot saudara. Dia butuh 6 bulan. Pak ini Pak ada anak nggak bisa bayar sekolah Pak 2 tahun. Ya nggak kuat kita bayar cuma 1-2 bulan. Pak ini ada orang nggak bisa kontrak rumah Pak. 200 juta Pak tolong dibantu. Dari mana juga. Ya mungkin kita bantu. Kalau orang kontrak rumah murah-murah mungkin 1 bulannya 1 juta. Kita bantu 1,5 juta 2 juta lah nolong. Nah kita kan gereja juga sulit. Tapi kita mau bantu. Seharusnya mereka juga bantu gereja. Tapi dengan sini gereja itu menunjukkan kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu juga manusia. Tetapi jangan lupa kita perlu kerjasama juga. Yaitu saudara dipakai Tuhan untuk membantu gereja. Sehingga gereja bisa membantu yang lain. Saudara dipakai Tuhan memberikan informasi. Memberikan pelayanan ke orang lain. Sehingga gereja bisa membantu pelayanan ke tempat lain. Supaya semua orang terlayani dengan baik. Jangan ada pendeta, aku dulu sama Pak Vicky teman baik. Sekarang loh saudara tahu, saya ini sejak bulan Maret tahun 2019. Sampai sekarang tanggal 17 ini, bulan 1. Berarti berapa tuh? 10 bulan. 10 bulan kalau kali 30, 300 hari. Kalau saudara tanya bagian multimedia, bagian yang untuk rekaman-rekaman atau untuk ngurus-ngurus YouTube, sosial media. Saudara lihat, ada khotbah saya tuh 270 lebih khotbah. Setiap hari ada pendalaman Alkitab hari Selasa. Bukan asal ngomong itu. Ini kita sudah stok sampai bulan Mei, Juni. Worship night, Gospel and Prayer, Kamis dan Jumat. Kita sudah bikin sampai bulan Juli.
Terus kita punya cadangan untuk yang lain-lain, termasuk kalau umpama tiba-tiba di PSBB, nggak bisa ibadah. Untuk live streaming, kita punya cadangan juga. Sampai, saudara, sampai bulan April. Ini belum Zoom. Ya, bikin Zoom sana sini, ngatur Zoom juga. Belum juga bantu-bantu diakonia. Belum ngurusin gereja-gereja. 59 gereja, belum pekerja-pekerja gereja. Belum anak-anak STT, saudara. Belum bikin renungan-renungan WhatsApp. Begitu banyak, saya tidak mengeluh. Tetapi saya tetap kerja setiap minggu setelah ibadah. Saya bikinkan Zoom pekerja gembala. Saya motivasi supaya apa? Jangan sampai down. Doa pagi, Selasa pagi ada. Aduh saudara. Tapi ini bukan berarti kita lelah, memang lelah. Tetapi kita nanti dapat upah besar di surga. Selama kita di dunia, ayo gunakan waktu sebaik mungkin. Pada situasi yang sulit ini kita terjepit, tapi kita harus kerja lebih keras. Ketika nanti semua pandemi selesai, semua orang tenang, semua enak, baru kita bisa nafas lega juga. Menata kembali. Kalau sekarang waktunya gereja kerja keras. Para gembala kerja keras. Jangan ngurusin, waduh perusahaanku tutup, tokoku tutup, gimana ya, cari utangan. Boleh itu dikerjakan, tanggung jawab. Tapi jangan mikir itu saja. Kamu sebagai seorang pekerja, sebagai seorang gembala, harus bantu. Ketua Komsel. Juga, saya ini susah Pak. Anak saya sakit. Suami saya mungkin kena COVID, mungkin saudara ya. Toko saya tutup, gimana ini? Pak Gem kok nggak datang saya? Saudara mesti jadi gembala. Di rayon saudara di Komsel. Tapi ketua Komsel saya nganggur Pak. Ya saudara bantu toh. Di infonya ini Pak ketua Komsel. Saya dapat info ini. Sudah saya bantu. Nanti ketua Komselnya nggak bisa, nanti kan diambil alih ke gereja. Jadi ini perlu kerja sama. Kita lihat lagi. Yaitu di dalam poin keempat. Mendapatkan berlipat dan hidup kekal. Luar biasa. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Mendapatkan berlipat dan hidup kekal. Mendapatkan berlipat apa? Yaitu apa yang telah hilang karena nama Tuhan. Ayahmu, karena Tuhan kau meninggalkan ayah ibumu, keluargamu, hartamu dan sebagainya. Engkau akan mendapatkan berlipat itu saudara. Dan hidup kekal. Bukan berlipat, hidup kekal juga. Jadi berarti ada orang dalam pelayanan itu bisa kehilangan. Tetapi dia akan mendapatkan. Ada yang tidak kehilangan. Tapi dia juga akan dapat sesuatu juga. Tetapi yang kehilangan akan dapat berlipat. Dan sama-sama dapat hidup kekal juga. Kita lihat dulu ayatnya. Kita selesaikan Kolose pasal 1 dulu. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Siapa? Yesus. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan Yesus Kristus. Kerajaan surga. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, hidup kekal. Lukas 18 ayat 28 sampai dengan 30. Apa kata Petrus? Seperti hari ini juga, apa kata kita? Teman saya, orang lain berkata, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah pendeta, aku sudah doa, sudah doain orang-orang, sudah besuk. Kurang apa loh? Sampai gara-gara COVID ini kerjaanku hilang. Nah saudara mengeluh lagi. Semua orang juga hilang. Gereja gak bisa ibadah. Malah ada gereja kasihan juga saudara. Yang sudah sewa tempat begitu besar. Gak bisa dipakai bayar, gak dipotong. Belum full time-nya ada 100, bagaimana bayarnya? Jadi mengucap syukurlah ini ujian. Karena nama Tuhan, karena Tuhan kita kehilangan. Kita berlipat ganda, apanya? Nomor 1 iman kita. Nomor 1 semangat kita, tidak boleh hilang, semakin melipat. Hidup kekal kita dapat. Tapi nanti setelah aman Tuhan akan balas kita. Apa yang hilang akan dikembalikan lebih. Amin. Lukas 18 ayat 28-30. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya,
akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Artinya orang yang benar itu bisa kehilangan. Entah mati karena COVID atau karena terhalang melayani situasi sulit ini, justru kita sekarang lebih sibuk melayani. Pada orang rumah butuh pelayanan kita juga mungkin. Atau saudara sekarang di rumah duduk-duduk diem, gak ada kerjaan malah saudara menggerutu. Layani anak istrimu. Hai istri-istri juga. Di rumah, bersihkan rumah-rumah. Tata lemarinya, bersihkan semuanya. Halaman-halamannya semua. Nah suami juga mungkin membantu secara fisiknya, mungkin ngepel atau apa. Itu kerjaan. Jangan merasa itu rendah. Makanya seorang pemimpin, kalau hanya duduk-duduk belajar di kelas, terus naik di mimbar, makan enak. Kalau dia belum pernah, saudara, kerja untuk bersihkan WC-nya orang, dia belum jadi seorang pemimpin. Dia harus ambil bagian yang paling hina. Supaya dia tahu bahwa panggilan untuk Tuhan itu untuk melakukan sesuatu yang hina. Namun untuk menuju kepada kemuliaan yang kekal. Ya kita lihat terus ayatnya. Ada ayat yang ke-30 diulang. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita tahu His kingdom and glory. Reign of glory. Tema tahunan kita. Yaitu pemerintahan kemuliaan. Bukan bicaranya kerajaan anak-anak Allah, anak raja. Tapi sebagai imam-imam semuanya. Termasuk jemaat. Kerajaan para imam. Sehingga tema bulan Januari, His kingdom and glory. Artinya kerajaan dan kemuliaan. Kemuliaan didapat itu melalui bayar harga, penderitaan. Bahkan melakukan sesuatu yang hina. Yang bisa kehilangan harga diri dan sebagainya. Namun dia menerima kemuliaan. Oleh sebab itu anak-anak kerajaan sebagai contoh bangsa Israel yang dicampakkan. Dan juga anak-anak kerajaan saat ini yang melakukan kejahatan di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam gereja bersungut-sungut, tidak mau bantu atau merusak dan sebagainya. Jangan lagi. Mari kita bangkit kembali saudara. Iman kita, semangat kita harus kita rebut kembali. Ini 2 kali lipat. Kita hidup kekal. Dan nanti setelah pandemi selesai, Tuhan akan balas apa yang hilang akan dikembalikan. Yang penting ikuti Tuhan dengan sukarela. Jangan bersungut-sungut. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Apa yang hilang akan kau kembalikan sesuai firman Tuhan. Terlebih karena Tuhan, kami kehilangan. Kami akan mendapatkan, menemukan 2 kali lipat, berlipat ganda. Bahkan hidup kekal. Bukan karena ego kami, memberkati umatmu, jemaatmu. Supaya mereka bangkit mengerti akan firman Allah ini. Supaya di tengah situasi kita kerja keras. Kita saling membantu. Kita tidak mau diperhatikan tapi kita memperhatikan. Kita tidak mau dilayani tapi melayani. Tuhan kami tidak mau didoakan tapi kami mendoakan. Kami tidak mau didorong semangat kami tapi kami mendorong semangat orang lain. Biarlah kami sekarang semua kerjasama menjadi satu tim yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena gereja sudah kesulitan untuk mengatur secara baik. Tetapi Roh Kudus engkau mengatur setiap orang. Yaitu ketua komsel, baik itu musik, WL. Semua punya peranan masing-masing. Melayani yang kiri kanan orang-orang sekitarnya. Atau jemaat yang dia ketahui yang di bawah dia. Sehingga kemudian juga semua gereja akan saling melayani. Sehingga orang merasa ada Tuhan di dalam kehidupan. Bukan satu orang pendeta saja, tapi semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa syafaat untuk semua gereja yang di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Mereka yang melayani Tuhan. Kiranya apa yang mereka kerjakan berkenan
dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, sampai kepada anak cucu iman rohani mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama Gloria, muliakan. Lebih keras katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Hallelujah, hallelujah. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.